Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi teks deskripsi. Langsung aja kita mulai ya pelajarannya. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya jika memang kamu ada pertanyaan dan Miss tidak menjelaskan tentang materi yang kamu butuhkan. Jadi kamu boleh untuk menanyakannya. Pada bab ini kita akan belajar yang A, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, dan yang B, menanggapi isi teks dari deskripsi. Sebelum kita masuk ke penjelasan, coba perhatikan dulu kedua gambar yang ada di layar. Nah, kemudian kamu coba untuk berpendapat seperti apa sih kedua gambar tersebut. Kita coba lihat gambar yang pertama. Di gambar yang pertama ini ada semacam seperti terowongan di dalam air, kemudian di sampingnya itu dikelilingi oleh pulau-pulau. Dan kemudian untuk gambar yang kedua itu pemandangan tentang yang ada di dalam lautan, kemudian ada ubur-uburnya. Lalu ada rumput-rumputnya. Itu merupakan pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya kita akan lihat pengertian dari teks deskripsi. Teks tersebut memuat tentang film, tentang cerpen, novel, majalah, kemudian informasi dari perjalanan. Semuanya bisa dimuat atau semuanya bisa dijelaskan berdasarkan teks deskripsi. Jadi deskripsi itu tidak hanya teks aja yang perlu diteliti, enggak, tapi semua ranah tentang sastra itu bisa diteliti menggunakan teks deskripsi. Sebagai contoh, ketika kita ingin mendeskripsikan cerpen, berarti kita akan menceritakan keseluruhan dari si cerpen tersebut. Tokohnya itu seperti apa, ataupun bukunya itu tebalnya seberapa, pokoknya kita akan membahas secara keseluruhan. Dan begitu juga dengan novel. Kemudian kalau untuk film, berarti kita juga sama, akan menjelaskan sedetail mungkin. Jadi seperti dari covernya, para pemainnya, pemeran-pemerannya. Jadi semuanya akan dijelaskan melalui teks deskripsi. Kemampuan mendeskripsikan yang baik akan membawa kalian menjadi, pertama itu adalah presenter. Kenapa presenter? Karena ketika kamu memperlihatkan suatu berita, maka kamu akan menjelaskan berita apa sih yang akan kamu sajikan. Kemudian penulis. Penulis di sini berarti kamu akan mampu untuk menjelaskan setiap detail yang ada di dalam karya kamu. Misalnya ketika ia terjatuh, biasanya kita jatuh ya jatuh aja, tetapi tidak untuk teks deskripsi. Jadi menggambarkan ketika terjatuh itu dia ungkapkan rasanya seperti apa, kemudian di sekeliling orang yang jatuh itu seperti apa. Jadi menjelaskan secara keseluruhan. Kemudian penelitian, kita ambil contoh seperti skripsi. Dalam skripsi ini pasti akan menjelaskan apa sih yang mau dia sampaikan, apa sih bukti yang ia temukan, dan apa untuk memperkuat statement yang ia punyai. Selanjutnya adalah ahli hukum. Di sini Miss ambil contoh sebagai pengacara. Ketika kamu mendapatkan klien yang tidak bersalah, maka kamu akan membelanya. Kamu akan menunjukkan fakta-faktanya, kamu akan menunjukkan buktinya dan juga undang-undang. Nah, ketika sudah kamu tunjukkan, kamu buktikan, nah disinilah saatnya untuk kamu menjelaskan apa sih keinginan kamu, apa sih yang ingin kamu tunjukkan, apa yang ingin kamu bela. Jadi semuanya dijelaskan melalui teks deskripsi. Selanjutnya adalah penceramah. Penceramah di sini pastinya akan menjelaskan suatu hukum yang ada di dalam agama tertentu. Contoh seperti agama Islam. Agama Islam melarang umatnya itu untuk makan daging babi. Jadi, ketika ada larangan tersebut, manusia pasti akan membutuhkan penjelasan-penjelasan yang relevan. Ketika itu dikatakan hal yang haram, kenapa? Pasti akan ada pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita akan menjelaskan dari sisi agama kenapa tidak boleh, kemudian dari sisi kesehatan itu kenapa tidak boleh. Ketika kita bisa membuktikan berdasarkan fakta yang ada,
dan juga kita mengeluarkan pendapat yang bisa diterima oleh akal, maka disinilah pentingnya untuk mendeskripsikan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, agar masyarakat bisa menerima pendapat yang kita keluarkan, agar masyarakat juga menerima tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam agama. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describere. Kemudian menggambarkan atau merincikan suatu hal. Berdasarkan dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra. Maksud dari keadaan sebenarnya adalah ketika karya itu bagus, maka harus kamu katakan bagus. Ketika karya itu tidak bagus, berarti kamu harus mengatakan dengan sejujurnya. Nah, di dalam deskripsi tersebut akan membutuhkan penjelasan-penjelasan yang akan memacu dari pencitraan. Pencitraan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan mata, telinga, perabaan, pencacapan, jadi semua yang berhubungan dengan indera kita. Misalnya, ia terjatuh sambil mengaduh. Nah, seolah-olah kita tuh kayak merasakan jatuh, kemudian kita bilang aduh gitu. Jadi memang untuk teks deskripsi ini akan memacu dari pencitraan kita, seolah-olah kita itu hadir di dalam cerita tersebut. Kemudian, pengertian teks deskripsi adalah teks yang berisi ataupun menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Maksudnya, karena pembaca tidak bisa hadir ketika penelitian dilakukan, maka si penulis akan berjuang untuk menghadirkan si pembaca larut di dalam teks tersebut, sehingga pembaca pun akan merasakan, pembaca akan melihat, mendengar semua kejadian yang ada di dalam teks atau semua hal-hal yang diceritakan di dalam teks. Contoh dari teks deskripsi adalah tentang burung merak. Ketika kita memutuskan untuk menjelaskan tentang burung merak, berarti kita harus menjelaskan perbedaan dari burung merak itu apa dengan burung-burung yang lain. Misalnya burung merak itu yang paling cantik bukanlah betina, tetapi jantannya. Ketika jantannya ini ingin menikah, maka dia akan melebarkan bulu-bulunya, dan bulu-bulunya pun sangat indah karena menggambarkan seperti ada 1000 mata. Kemudian di teks berikutnya, apa sih spesialnya dari si burung tersebut? Apa uniknya burung tersebut? Apa ciri fisiknya? Jadi semuanya akan kamu ungkapkan tentang si burung merak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasikan ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi. Di poin A, kita akan membahas tentang ciri objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, ataupun objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Maksudnya, ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, maka karya tersebut haruslah yang spesial, harus yang berbeda dengan yang lain. Seperti contoh tadi nih, burung merak itu sangat berbeda dengan burung yang lainnya. Nah, kemudian kamu akan mengungkapkan pendapat-pendapat kamu tentang si burung merak tersebut. Tetapi tidak berarti kamu tidak boleh membaca karya orang lain tentang burung merak, tentu saja boleh. Akan tetapi, kamu harus mencantumkan dari mana sumber-sumber yang kamu baca, dari mana sumber-sumber yang kamu teliti. Jadi ketika ada kesamaan suatu pemikiran, ada kesamaan dari kata-kata, kamu tidak dianggap sebagai plagiat. Tetapi memang kamu membaca sumber dari sumber yang A. Jadi tidak ada yang namanya plagiat ketika kamu mencantumkannya. Tapi jika kamu mengambil kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber, maka kamu dianggap sebagai plagiat. Ketika kamu mencantumkan berarti tidak, karena memang kamu membaca dari sumber tersebut. Selanjutnya yang B adalah ciri tujuan teks deskripsi.
Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin tentang suatu objek, suasana, kemudian permasalahan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, ataupun mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan nih kepada para pembaca apa yang dirasakan oleh pengarang, apa yang dilihat, didengar, kemudian dialami oleh si pengarang. Itulah jadi tujuannya. Jadi dia itu ingin menyampaikan bahwa saya pernah mengalami ini loh, dan ketika kamu mengalami hal yang tersebut, maka lakukanlah apa yang saya lakukan saat ini, atau lakukanlah yang lebih baik dari yang saya lakukan pada saat ini. Bagian C berisi tentang ciri isi teks deskripsi. Pertama itu harus personal. Maksud personal adalah kamu mengungkapkan pendapat-pendapat kamu, penjelasan-penjelasan kamu berdasarkan diri kamu sendiri, berdasarkan kata-kata dari diri kamu sendiri. Atau ketika kamu ingin membaca referensi dari yang lain boleh, tetapi untuk penulisan kamu tidak boleh mengikuti gaya orang lain. Kamu harus mengungkapkan dengan bahasa kamu sendiri. Kemudian harus memuat emosi yang kuat. Ketika kamu mengatakan dia menangis, udah, nah di situ tidak memuat emosi, tetapi kamu gambarkan lagi yang lebih menarik. Dia menangis terseduh-seduh hingga dadanya itu terasa sesak. Nah itu kan agak lebay ya jatuhnya, tetapi emosinya itu akan nyampe kepada para pembaca. Kemudian diperinci. Ketika kamu bilang itu burung merak bagus, bagusnya tuh di mana? Maka kamu harus menjelaskan bagusnya karena ekornya itu indah, kemudian seperti mata, kemudian si jantan tersebut akan menarik perhatian betina ketika musim kawin dengan cara melebarkan ekornya. Kemudian konkret. Konkret di sini adalah hal yang kamu ungkapkan, hal yang kamu jelaskan harus relevan, harus nyambung, harus sesuai dengan keadaan yang ada, harus sesuai dengan faktanya, tidak dibuat-buat, harus disampaikan secara real, harus disampaikan secara apa adanya. Akan tetapi perlu diingat harus menggunakan bahasa yang baik, harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga baku. Struktur teks deskripsi. Pertama adalah judul. Judul itu biasa di bagian atas dan posisinya itu ada di tengah. Judul berarti akan menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Misalnya kamu ingin membahas tentang 17 Agustus. Nah, berarti judulnya misalnya Hari Kemerdekaan. Jadi secara keseluruhan harus menggambarkan isinya tuh apa sih. Kemudian kalimat topik. Di sini kalimat topik di sini seperti per poin yang akan dideskripsikan. Misalnya pada paragraf yang pertama, kamu akan membahas tentang apa itu kemerdekaan. Lalu paragraf kedua, kamu akan menjelaskan tentang perlombaan apa saja sih yang ada di hari kemerdekaan. Begitu juga seterusnya. Jadi ketika kamu sudah menuliskan per poin, dari poin itu akan kamu kembangkan menjadi kalimat, kalimat baru kamu kembangkan menjadi paragraf. Kemudian adalah deskripsi, penjelasan objek. Ketika kamu sudah menulis per poin, maka kamu ungkapkan lagi dengan penjelasan-penjelasan, dengan opini-opini kamu, semuanya harus tersalurkan di dalam deskripsi tersebut. Jadi seperti ada kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat topik. Kemudian kalimat penjelasnya itu adalah deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Kesimpulan di sini biasanya berisi tentang pendapat penulis tentang hari kemerdekaan misalnya, atau tentang burung merak. Jadi kayak dia mengomentari kembali tulisan yang ia lakukan. Langkah-langkah membuat teks ataupun paragraf deskripsi. Pertama, kita harus menentukan dulu tema apa yang ingin kita bahas. Tema di sini haruslah yang kamu kuasai dan juga harus dekat dengan kamu. Kemudian, setelah kita memilih tema, kita harus menentukan tujuan kita itu apa. Kemudian, kita akan mengumpulkan data-data yang kita butuhkan. Setelah itu, dari data tersebut kita akan membuat kerangka karangan. Setelah kerangka sudah jadi, maka barulah kita uraikan satu persatu. Langkah-langkah ini sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat teks deskripsi, kalau kita tidak mempunyai konsep ataupun urutan, maka kita akan bingung.
menyusunnya itu seperti apa. Nah, makanya dibuatlah langkah-langkahnya agar susunan yang kita buat, agar teks yang kita buat tidaklah melenceng dari persyaratan yang terdapat di dalam teks deskripsi, agar semuanya itu berurutan, semuanya itu runtut, dan juga sesuai dengan kaidah yang ada. Ciri ataupun kaidah kebahasaan deskripsi yang pertama adalah menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Kata benda di sini bukan hanya merujuk kepada benda, enggak, tetapi merujuk kepada suatu hal, bahkan nama orang sendiri pun termasuk ke dalam kata benda. Di sini contohnya adalah seperti rumah, kemudian bangku, kayu, meja, terus kulkas, televisi. Jadi semua yang berwujud termasuk ke dalam kata benda. Kemudian yang kedua adalah menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya adalah beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Kemudian yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan seorang itu siswa yang rajin, ataupun dua orang tersebut merupakan kakak adik. Jadi menggunakan frasa nomina seperti 1, 2, 3. Mengandung kata kerja transitif, berarti harus ada subjek, predikat, dan juga objek. Tapi bukan berarti kamu harus memperhatikan banget setiap kalimat itu harus ada SPO, enggak. Tetapi setidaknya dalam satu paragraf itu harus ada SPO-nya. Kemudian kata kerja mengandung kata yang memuat tentang perasaan dan juga pendapat. Di sini contohnya adalah saya pikir itu adalah kucing yang cerdas, ataupun saya yakin betul buku itu murah. Bisa juga. Jadi menurut pemikiran kamu, menurut keyakinan kamu, di sini harus kamu ungkapkan agar lebih menjiwai kalau kata-kata tersebut benar-benar real dari diri kamu sendiri. Kemudian mengandung kata keterangan untuk berikan informasi tambahan mengenai objek. Misalnya ia berlari dengan sangat cepat, atau di rumah tidak ada orang. Kemudian mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Misalnya wajahnya berseri seperti matahari. Kemudian ada lagi nih contohnya, mawar yang cantik, berarti menggambarkan seseorang, atau dia itu adalah bunga desa. Nah, bunga desa di sini berarti menggambarkan kalau wanita tersebut adalah perempuan yang tercantik yang ada di tempat tinggal tersebut ataupun yang ada di desa tersebut. Menanggapi isi teks deskripsi pertama, ketika ingin memberikan tanggapan, kita harus memberikan tanggapan yang relevan, yaitu yang nyambung dengan apa yang dibicarakan dengan pendapat yang akan kita ungkapkan. Kemudian harus bersifat fakta, yaitu kita bisa membuktikan kejadian yang sebenarnya, atau kita bisa membuktikan tentang suatu hal yang sebenarnya, tentang apa yang terjadi. Kemudian menggunakan kata baku, karena memang rata-rata dari orang Indonesia ini, dari misalnya daerah yang dari ujung dari Sabang sampai dengan Merauke, mereka pasti tahu tentang bahasa Indonesia. Ketimbang kalau misalnya saya akan ngomong dengan bahasa Sunda, pasti orang Jawa tidak akan mengerti. Makanya harus menggunakan bahasa yang baku, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, sesuai dengan kaedah ya. Kemudian menyampaikan pendapat tersebut haruslah sopan. Jangan sampai kita, wah saya kagak setuju banget itu. Nah, itu kan tidak boleh menyampaikan seperti kata-kata tersebut. Berarti kita harus menyampaikan dengan sopan, mohon maaf saya tidak sependapat dengan yang Anda utarakan. Nah, kalau kita berbicara sopan, pasti orang akan mendengarkan, pasti orang akan bersimpati kepada kita, pasti orang akan menghargai pendapat kita. Ketimbang kalau kita berbicara yang kasar, orang pasti akan langsung emosi terhadap kita. Kemudian membaca teks, ketika kita sudah menguasai, atau pertama kita harus membaca dulu. Membaca, kalau misalnya kita itu tidak tahu, kita tidak membaca, maka apa yang ingin kita sampaikan? Berarti tujuan yang pertama kita harus membaca. Setelah kita membaca, kita pahami dulu pertanyaan yang ingin kita sampaikan, ataupun materi yang tersedia itu seperti apa. Kita harus kuasai, kita harus pikirkan dengan matang apa yang ingin kita komentari. Kemudian setelah itu adalah kita memberikan komentar. Komentar di sini bisa berupa kritikan, bisa berupa masukan. Terkadang kalau ingin menyampaikan kritikan, orang ini agak sensitif. Kenapa? Terkadang kritikan itu disampaikan dengan yang
dengan hal yang tidak baik atau dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyinggung. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata tersebut, maka pendapat kita tentu saja ditolak dengan orang tersebut. Kemudian untuk menyampaikan pendapat sendiri terdapat dua. Yang pertama itu adalah kritikan dan juga komentar. Nah, kritikan di sini biasanya ada hal-hal yang lebih menjatuhkan dari presentasi si pembawa tersebut. Contoh nih, saya nggak setuju dengan pendapat Anda karena pendapat itu selalu bertele-tele dan juga nggak enak didengar. Nah, kalau misalnya kita mengomentari seperti tersebut, tentu saja orang yang mendengarnya pasti akan sensitif. Orang yang mendengarnya pasti akan mengenyitkan dahinya. Apa sih ini orang kok gak jelas gitu. Apalagi kan anggaplah kita itu belum pernah bertemu, kemudian ada kata-kata kasar seperti itu, tentulah tidak akan diterima. Maka sampaikanlah dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat yang Anda sampaikan, karena menurut saya adalah kata-kata tersebut enak didengar, tidak menyinggung pihak siapapun, dan tentunya walaupun isi yang kita sampaikan adalah kritikan yang sangat pedas, tapi orang tersebut pasti akan menerimanya jika kita sampaikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah komentar yang membangun. Nah, komentar yang membangun di sini pasti kayak ada suatu cacat yang dia lakukan, ada sesuatu ketidaksempurnaan yang ia lakukan. Kemudian kita ingin membaguskan presentasi yang dilakukan. Nah, makanya pertama kita harus meninggikan dulu karyanya. Misalnya yang Anda sampaikan sangatlah bagus, saya jadi memahami tentang hal tersebut. Akan tetapi lebih baik jika baru kita sampaikan maksud kita itu seperti apa. Nah, penyampaian ini gunanya tentu untuk membangun karya tersebut, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah contoh dari teks-teks deskripsi. Untuk teks deskripsi tersebut bisa kamu lihat, kamu baca, kemudian kamu pahami seperti langkah-langkah yang sudah Miss jelaskan. Sama gak sih dengan apa yang Miss jelaskan? Kemudian kamu coba ya untuk meneliti sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka yang Miss gunakan adalah Miss menggunakan blog dari Kakak Ahmad, kemudian Miss juga menggunakan buku dari Kemendikbud untuk paket kesetaraan, yaitu kesetaraan yang C, karena memang modul ini sangat simpel dan juga enak untuk dibacanya. Demikianlah presentasi yang Miss lakukan. Semoga apa yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya yang ada di YouTube. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.